Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, ibadah Minggu Advent pertama ini, terambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sekarang masuk dalam minggu-minggu Advent, dan pada hari ini kita akan masuk dalam minggu Advent yang pertama. Minggu Advent artinya minggu penantian. Kalau dikatakan minggu penantian, apa yang hendak kita nantikan? Banyak orang memahami bahwa dalam Advent artinya hanya menantikan pesta Natal saja, yaitu tanggal 25 Desember. Atau banyak orang yang memahami beradvent menantikan perayaan-perayaan Natal atau perayaan-perayaan Advent yang dilakukan di bulan Desember, dan puncaknya pada malam Natal 24 Desember dan pesta Natal 25 Desember. Sebenarnya ada tiga hal yang hendak dikatakan dalam minggu-minggu Advent. Yang pertama, kalau dikatakan kita beradvent, artinya kita mempersiapkan diri kita untuk hari esok, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi bukan hanya sekedar mempersiapkan diri untuk tanggal 24 Desember atau malam Natal dan tanggal 25 Desember, tetapi lebih jauh ke depan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yang kedua, kalau kita katakan beradvent, kita menantikan Allah menegakkan kebenaran dan keadilan. Di dunia ini sekarang, kalau kita lihat ada pengadilan yang belum sempurna melaksanakan pengadilannya, tetapi besok setelah kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Tuhan akan mengadili seadil-adilnya. Kalaupun sekarang banyak hukum yang belum tegak, tetapi di hari penghakiman nanti Tuhan akan menegakkan keadilan, dan semua akan nyata di hadapan Tuhan. Apakah kita ini tergolong orang benar atau orang yang tidak benar, tergolong pengikut Kristus yang setia atau hanya pengikut-pengikut hanya dalam ucapan saja atau hanya dalam seremonial saja, hanya perkataan saja, dan itu akan nyata nanti dalam kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yang ketiga, dikatakan beradvent berarti kita sedang menantikan upah dari iman percaya kita. Upah kita selama menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini, upah kita dalam kesetiaan iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang merupakan Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya kalau kita beradvent, berarti kita menantikan upah yang akan diberikan Tuhan kepada kita yang setia kepadanya. Oleh karena itu, di minggu Advent mengajak kita untuk melihat jauh ke depan dan mempersiapkan diri untuk masa depan kita. Oleh karena itu,
di Minggu Advent mengajak kita untuk melihat jauh ke depan dan mempersiapkan diri kita untuk masa depan. Oleh karena itu biasanya orang yang menantikan mengarahkan hati dan pikirannya kepada yang dinantikan. Berarti kalau kita menantikan Kristus Yesus yang datang untuk yang kedua kalinya, berarti kita sudah harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, tidaklah kepada yang lain. Contohnya saja, pada saat ini mungkin kita sudah mempersiapkan perayaan-perayaan Natal atau malam Natal atau tanggal 25 Desember. Kita sudah mengarahkan hidup kita untuk perayaan-perayaan tersebut. Kita sudah membuat dekorasi atau aksesoris Natal di tengah-tengah rumah kita. Begitu juga dengan di tengah-tengah rumah Tuhan atau di tengah-tengah gereja kita, agar kelihatannya cantik dan menawan dan berbeda dengan minggu-minggu yang lain. Kalau kita beradvent, berarti kita mengarahkan hati kita kepada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita mempersiapkan hati kita, menjadikan hati kita menjadi lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya, dan membuat hati kita tulus untuk mengikut Dia, sehingga ketika kedatangannya yang kedua kalinya kita beroleh upah yang kita harapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal lagi yang perlu kita renungkan dalam minggu-minggu Advent adalah kita diajak untuk melihat ke belakang. Artinya kita diajak merenung atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Setelah kita menjalani hidup kita di dunia ini, kita diajak melihat apa yang paling kita butuhkan di dalam hidup kita. Apakah harta, apakah rumah, apakah jabatan, atau pekerjaan yang lainnya. Apakah itu yang paling kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita? Sah-sah saja secara manusiawi kita membutuhkannya. Tetapi apakah itu yang terutama? Dalam Advent kita diingatkan bahwa yang paling kita butuhkan adalah penyelamat. Karena hidup kita ini berdosa, hidup kita ini setiap harinya pasti melakukan dosa, besar atau kecil. Makanya kita butuh penyelamat, kita butuh pembebas, kita butuh penolong. Dan itu semua hanya ada dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita. Pada masa Advent kita merenungkan sikap kita, sikap gereja dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya untuk membebaskan umat manusia. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Topik minggu kita mengatakan pada hari ini agar kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Berjaga-jaga dan berdoa menunjukkan tindakan yang lebih bersifat batiniah dan spiritualitas. Berjaga-jaga dan berdoa dalam menyambut kedatangan Tuhan dinyatakan dalam tindakan keteduhan, yaitu menenangkan pikiran dan hati. Hal ini penting untuk menguji jalan hidup kita agar kita selaras dengan kebenaran dan kita tetap kudus di hadapan Tuhan, dan kita mau mengakui kesalahan dan berbenah diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Berjaga-jaga dan berdoa artinya kita siap sedia kapanpun itu datang. Kita telah sedia untuk menyambut kedatangannya, sehingga kita tidak perlu lagi mempersoalkan waktu atau kapan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tidak perlu perdebatkan, yang pasti Dia akan datang. Dan yang pasti diingatkan Tuhan kita agar untuk berjaga-jaga dan berdoa, sebab kedatangannya hanya Dia yang tahu. Dan ketika Dia datang, kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya dan kita tidak bercelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Dikatakan kenapa kita perlu berjaga-jaga. Yang pertama, karena waktu kedatangan Yesus kita tidak tahu. Dalam masa Advent merupakan masa penantian dan merenungkan misteri kedatangan mulia Sang Kristus Yesus pada akhir zaman. Tanda-tanda kedatangannya digambarkan dalam firman Tuhan pada hari ini sebagai hari yang menakutkan. Alam semesta akan bergoncang dan membuat manusia mati ketakutan. Tetapi dalam kitab Injil Lukas ini memberikan harapan baru kepada kita. Pada saat itu juga orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jika semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab pembebasmu sudah dekat. Hal ini mendorong kita untuk selalu berpengharapan dengan bersiap siaga menyambut kedatangannya. Bagaimana persiapan kita? Bagi kita,
kedatangan Tuhan tidak harus membuat kita takut dan cemas, tetapi kita sambut dengan sukacita dan siap siaga. Dengan sukacita bukan berarti harus dengan pesta pora atau berbabuk-babukan, tetapi kita sambut dengan iman dan harapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Dalam kegembiraan menyambut kedatangan Tuhan tidak menekankan pentingnya persiapan-persiapan materi, tetapi lebih persiapan hati dan iman. Seperti dalam Injil hari ini diungkapkan dengan jelas, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Artinya, dengan berjaga-jaga kita bisa menantikan Yesus dengan kudus, dengan bersiap siaga, dengan persiapan batinia, dengan persiapan rohania, bukan dengan pesta pora. Karena Anak Manusia akan datang dan memberikan sukacita kepada kita yang mau berjaga-jaga. Berjaga-jaga sambil berdoa, artinya kita siap menantikan kedatangan Yesus, sehingga kedatangannya kelak bukan menjadi jerat bagi kita sehingga kita merasa takut. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena memang Dia tidak memberitahu kapan Dia akan datang, tetapi yang pasti Dia akan datang. Oleh karena kedatangannya yang kita ketahui, perlu kita berjaga-jaga sehingga kelak kedatangannya tidak menjadi jerat bagi kita, tetapi ada sukacita akan kedatangannya. Oleh karena itu, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bagaimana kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya dengan berjaga-jaga. Kita perlu berjaga-jaga karena hanya Dia yang tahu. Kita perlu berjaga-jaga hanya dengan tanda-tanda yang akan diberikan Tuhan kepada kita akan kedatangannya. Hanya saja mari kita jeli melihat tanda-tanda tersebut sehingga kita bisa melihat dan mempersiapkan diri kita dari sekarang ini untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini agar kita berdoa. Berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Berdoa artinya kita terhubung dengan Tuhan. Berdoa artinya kita senantiasa mohon petunjuk kepada Tuhan agar Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita ke arah hidup yang baik dan benar. Sehingga ketika kita berdoa, kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Sehingga ketika kedatangannya kelak, kita tetap menjadi orang yang setia dan taat kepada Dia. Kenapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah kekuatan yang memampukan kita untuk tetap teguh dalam iman. Karena apa? Karena dalam menantikan Kristus Yesus yang kedua kalinya akan ada tantangan yang begitu besar yang akan kita hadapi. Baik tantangan iman, baik juga tantangan fisik. Baik godaan-godaan dunia ini akan mengarahkan kita untuk menjauh dari Tuhan. Tetapi dengan doa kita mampu untuk melawan kuasa-kuasa godaan tersebut, dan kita tetap setia untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dengan doa, kita boleh tetap hidup dalam kekudusan Tuhan melalui bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita yang disampaikan dalam doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, di mana Tuhan juga berbicara kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak dikatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Yang hendak dikatakan kepada kita adalah, yang pertama, mari kita jaga hati dan pikiran kita. Mari kita hindari hal-hal yang membuat kita lengah secara rohani dan juga kesibukan-kesibukan dunia ini yang menjadikan kita lupa untuk tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Jaga hati dan pikiran kita. Senantiasa hati dan pikiran kita arahkan hanya kepada Tuhan. Yang kedua yang perlu kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya adalah mari kita fokus pada Tuhan. Kita harus ingat bahwa masa Advent adalah masa untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal duniawi kepada janji-janji Tuhan akan keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan yang ketiga yang hendak dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini adalah mari kita bangun hidup kita dalam doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan. Jadikan doa sebagai prioritas setiap hari, baik untuk diri sendiri
baik untuk keluarga maupun untuk gerejanya, terlebih untuk diri kita, untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kita tetap terhubung dengan Tuhan, sehingga Tuhan tetap memimpin kita untuk mengarahkan kita kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang kudus di tengah-tengah hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Advent mengingatkan kita bahwa dunia ini bersifat sementara, tetapi janji Tuhan adalah kekal. Marilah kita hidup berjaga-jaga dengan iman yang teguh dan doa yang terus-menerus, sehingga ketika Kristus datang kembali, kita ditemukan siap dan layak berdiri di hadapannya, layak mendapatkan upah keselamatan yang sudah kita harapkan selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah menyambut kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya, agar kita mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu Tuhan adalah sebuah kepastian, dan kedatangan-Mu Tuhan untuk yang kedua kalinya adalah memberikan upah keselamatan bagi kami yang setia kepada Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami dalam menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya, agar kami Tuhan berjaga-jaga dan berjaga-jaga, karena kami tidak tahu kapan Engkau datang. Hanya Engkau sendiri Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang memberikan tanda-tanda akan kedatangan-Mu. Dan Tuhan ingatkan kami agar kami bisa paham dan mengerti akan tanda-tanda tersebut dengan berjaga-jaga dan tetap terhubung dengan Tuhan dengan doa kami yang senantiasa kami panjatkan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, sertai kami dalam hidup kami, dalam menantikan Kristus Yesus yang datang kedua kalinya, sehingga kelak kami layak mendapatkan upah iman percaya kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.